Fergus Tierney, striker timnas Malaysia U23, bikin heboh dengan candaan ingin pindah naturalisasi ke Indonesia usai gagal ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Sebegitu burukkah timnas Malaysia? Erick Thohir bicara soal peluang calon striker naturalisasi baru timnas Indonesia main September. Bikin geleng-geleng kepala. Layangkan somasi Hoki Caraka malah dapat dukungan dari fans timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Fergus Tierney, striker timnas Malaysia U23, bikin heboh dengan candaan ingin pindah naturalisasi ke Indonesia usai gagal ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Sebegitu burukkah timnas Malaysia? Kegagalan timnas Malaysia U23 melaju ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi salah satu pemain andalannya, Fergus Tierney. Striker muda berbakat tersebut membuat pernyataan mengejutkan yang langsung menjadi viral di media sosial. Ia mengaku ingin pindah naturalisasi ke Indonesia demi bisa bermain untuk timnas Garuda yang saat ini tengah menunjukkan performa impresif. Namun setelah pernyataannya menjadi sorotan publik, Fergus segera mengklarifikasi bahwa ucapannya hanyalah candaan spontan karena kekecewaan atas hasil yang didapat timnya. Meski demikian, candaan tersebut tetap menjadi bahan perbincangan hangat di dunia sepak bola Asia Tenggara. Fergus mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia, terutama di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan dan semangat juang skuad Garuda. Indonesia saat ini punya banyak kemajuan. Pelatih mereka sangat hebat dan timnasnya juga keren, ujar Fergus. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang tampil agresif, disiplin, dan semakin kompetitif di level regional maupun Asia. Hal ini membuat banyak pemain muda dari negara tetangga mengakui kemajuan pesat yang dialami Indonesia. Reaksi dari netizen di Indonesia dan Malaysia pun beragam. Banyak penggemar sepak bola tanah air yang menyambut hangat candaan Fergus, bahkan berharap suatu saat ia benar-benar bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika proses naturalisasi memungkinkan. Sementara itu, sebagian penggemar Malaysia menganggap candaan tersebut sebagai bentuk frustrasi pemain atas kegagalan tim mereka di turnamen. Secara aturan, proses naturalisasi pemain asing atau pemain keturunan memang kompleks dan harus melalui prosedur yang ketat, termasuk persetujuan dari FIFA. Meski peluang Fergus untuk pindah ke warganegaraan kecil, pernyataannya membuka wacana tentang dinamika sepak bola regional dan potensi lintas negara dalam pengembangan pemain. Fergus Tierney sendiri merupakan pemain keturunan Skotlandia Malaysia yang dikenal dengan naluri gol tajam dan kemampuan bermain di berbagai posisi depan. Ia telah menjadi salah satu andalan Malaysia di level U19 dan U23. Namun, kegagalan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025 jelas menjadi momen emosional yang mendorongnya melontarkan candaan tersebut. Kisah Fergus ini mengingatkan kita bahwa sepak bola bukan hanya tentang teknik dan strategi, tapi juga soal emosi dan tekanan yang dirasakan pemain. Kadang candaan yang terucap dalam suasana frustrasi bisa berubah menjadi berita hangat yang mengundang beragam reaksi. Yang pasti, Fergus secara tidak langsung mengakui bahwa timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar yang patut diapresiasi. Apakah Fergus benar-benar akan serius pindah ke Indonesia suatu hari nanti masih menjadi tanda tanya besar. Sementara itu, publik sepak bola ASEAN terus menyaksikan bagaimana kedua timnas ini berkembang dan bersaing di masa depan. Fergus Tierney tetap menjadi sosok yang menarik perhatian tidak hanya karena kemampuannya,
tapi juga pernyataan yang mengundang banyak diskusi. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Erick Thohir bicara soal peluang calon striker naturalisasi baru Timnas Indonesia main September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara soal kemungkinan calon striker Timnas Indonesia bisa bermain pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir memang beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa saat ini ada 2 pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasi. Orang nomor 1 di PSSI itu memang tak mengungkapkan ataupun memberi bocoran terkait nama pemain yang tengah didekati tersebut. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa pemain yang bakal dinaturalisasi ini pemain berposisi striker. Erick Thohir menilai bahwa untuk posisi lini tengah dan belakang Timnas Indonesia sudah banyak pemain. Sementara posisi lini depan selama ini selalu menjadi sorotan, sehingga program andalan di era Erick Thohir yakni naturalisasi pemain tetap jadi solusi. Apalagi Timnas Indonesia akan segera memulai perjuangan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Namun sebelum berjuang di putaran keempat, Timnas Indonesia akan lebih dulu beraksi di laga FIFA Matchday pada September 2025. Tim Merah Putih akan menjalani uji coba sebulan sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Erick Thohir memang mengaku ada pemain yang bakal dimulai proses naturalisasi. Akan tetapi ia tak mengungkapkan nama pemain ataupun paspor pemain yang bakal melakukan penggantian kewarganegaraan tersebut. Tunggulah, sabar, dalam kurung, soal naturalisasi. Saya sudah bilang, mengisi lini depan itu pasti, ujar Erick Thohir kepada awak media. Kalau dalam kurung, lini belakang dan tengah saya rasa cukup pemainnya, ucapnya. Saat ditanya terkait pemain berposisi striker ini, apakah bakal bisa bermain membela skuad Garuda pada FIFA Matchday September mendatang? Erick Thohir mengaku bahwa ia akan lebih dulu melaporkan naturalisasi pemain baru ini kepada Presiden RI. Pasalnya, Timnas Indonesia direncanakan akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday pada September 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert direncanakan akan menjalani uji coba lawan Lebanon dan Kuwait. Ini sebagai pertandingan uji coba sebelum berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Namun terkait peluang kedua calon striker naturalisasi ini bisa main bersama Timnas Indonesia pada September ini tergantung pemerintah menurutnya. Tergantung proses nanti di pemerintah dan DPR, kata Erick Thohir. Saya sendiri akan melapor ke Presiden. Mungkin minggu depan saya akan laporkan alternatif namanya. Karena memang harus didukung pemerintah dan DPR, tuturnya. Kabar 2 pemain berposisi striker yang akan dinaturalisasi ini menjadi berita baik. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia dipastikan bakal kehilangan oleh Romani. Ini karena penyerang andalan Timnas Indonesia tersebut tengah menjalani proses pemulihan setelah mengalami cedera parah. Bahkan Erick Thohir telah memastikan Ole Romani tak akan bisa bermain pada September 2025 mendatang karena cedera yang dideritanya. Untuk itu, apabila 2 pemain baru tersebut bisa dinaturalisasi dengan cepat, bakal bisa menambah kekuatan tim Merah Putih di uji coba pada September mendatang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Bikin geleng-geleng kepala. Layangkan somasi Hoki Caraka malah dapat dukungan dari fans Timnas Indonesia. Hoki Caraka melayangkan somasi untuk 5 akun media sosial. Striker berlabel Timnas Indonesia itu justru malah dapat dukungan penuh dari penggemar. Striker asal Yogyakarta itu panen hujatan usai tampil dalam laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin 21 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Hoki bermain sejak menit ke-74 sebagai pemain pengganti. Ia menggantikan peran Jens Raven. Laga tersebut sendiri berakhir tanpa gol untuk kedua tim. 1. Hinaan menjurus pelecehan. Hoki menjadi sasaran hinaan dan pelecehan dari sebagian netizen usai pertandingan. Ia tidak sendirian, sang kekasih yang bernama Jessica Rose Maurana juga dihina di dunia maya. Atas perbuatan netizen itu, ia melayangkan somasi kepada 5 akun Instagram. Dalam surat somasi yang diterbitkan oleh Hoki, Jessica, dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (API), kelima nama akun tersebut terpampang jelas. Mereka yang terbukti menuliskan hinaan itu dituntut meminta maaf. Hoki memberi waktu 1 kali 24 jam kepada kelimanya untuk meminta maaf secara langsung. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, ia akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan 5 pemilik akun tersebut ke pihak kepolisian. Saya bukan orang yang suka dengan cara seperti ini, tetapi kalian yang sudah terlalu kelewatan untuk kali ini, saya tunggu itikat baiknya, sayonara. Tulis Hoki dalam unggahannya di akun Instagram hokicaraka_. Dikutip pada Selasa 22/7/2025. 2. Didukung. Somasi ini menjadi peringatan keras kepada netizen yang tidak bertanggung jawab. Sebagian besar mendukung langkah Hoki dan kekasihnya. Ini bukan kritik tetapi penghinaan dan pelecehan, tulis akun @albintang bukan fans Hoki, tapi mendukung apa yang dilakukan. Kritik dan saran boleh, tapi harus tahu adabnya, tulis @_ac_. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back and Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Alisson Becker dari Liverpool. Arsenal sedang memasuki fase krusial dalam membangun skuad demi musim 2025/26. Mikel Arteta memang berhasil menjadikan The Gunners tim yang kompetitif, tapi posisi penjaga gawang masih jadi perhatian. Di tengah panasnya bursa transfer, satu nama muncul sebagai solusi ideal jangka pendek dan panjang, Alisson Becker. Kiper utama Liverpool dan timnas Brasil ini tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Musim lalu ia mencatat 13 clean sheet dan hanya kebobolan 29 gol dari 34 laga. Di Premier League saja, ia membukukan 9 clean sheet unggul dari Kelleher. Penyelamatannya di Liga Champions saat lawan PSG juga luar biasa, dengan 16 penyelamatan dalam 2 leg. Tak cuma soal refleks, Alisson unggul dalam distribusi bola. Filosofi permainan Arsenal yang menekankan build up dari belakang akan sangat cocok dengan gayanya sebagai sweeper kiper. Ditambah pengalamannya di timnas Brasil dan mental juara bersama Liverpool, Alisson jelas bukan kiper biasa. Dengan performa David Raya yang naik turun musim lalu, bukankah ini saatnya Arsenal berpikir besar? Bagaimana menurutmu, Go Owners? Perlukah Alisson Becker datang ke Emirates? Tulis pendapatmu di kolom komentar. maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Inilah alasan mengapa Arsenal bisa datangkan Giorgi Mamardashvili dari Liverpool sebagai cadangan berkualitas. Menjelang musim baru, Arsenal tengah mencari solusi cerdas untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Nama Giorgi Mamardashvili, kiper muda berbakat asal Georgia, tiba-tiba mencuat sebagai opsi ideal. Meski baru direkrut Liverpool dari Valencia dengan nilai hingga 35 juta, ia saat ini masih dipinjamkan, membuka celah peluang yang menarik bagi Arsenal. Statistiknya luar biasa, 13 clean sheet dan 11,3 gol dicegah di La Liga musim 2023/24, tertinggi di Spanyol. Di Euro 2024, ia bahkan jadi kiper paling sibuk dengan 29 penyelamatan mengalahkan Pickford dan Verbruggen. Ketangguhannya di bawah Mister pun dibuktikan saat hadapi Czechia dengan 11 penyelamatan dalam satu laga. Walau musim lalu sempat menurun dalam efisiensi penyelamatan, perkembangan distribusi bolanya menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya di Nations League 2025. Usia muda, pengalaman internasional, serta potensi jangka panjang membuatnya sangat cocok untuk menjadi bagian dari proyek Arsenal. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Haruskah Arsenal mencoba merekrut Mamardashvili sebelum Liverpool memberinya peran utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. To my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Pau Cubarsí dari Barcelona. Arsenal kini berada di titik krusial dalam memperkuat lini belakang. Di tengah kejutan bursa transfer, nama Pau Cubarsí bek muda milik Barcelona muncul sebagai opsi masa depan yang sangat menjanjikan. Usianya baru 18 tahun, tapi ia sudah jadi andalan Barcelona dengan 56 laga musim lalu dan ikut membawa mereka juara La Liga. Cubarsí bukan hanya piawai bertahan, tapi juga luar biasa dalam membangun serangan. Akurasi umpannya di La Liga mencapai 93,2%, bahkan dalam satu laga timnas U21 ia mencatat 151 operan. Ia juga aktif dalam duel intercept dan mencatat MVP saat melawan Napoli di Liga Champions. Dengan 11 clean sheet dari 13 laga Eropa, statistiknya tak bisa dianggap remeh. Tak kalah impresif, ia jadi debutan termuda sebagai bek Spanyol dan membawa negaranya merebut emas Olimpiade Paris 2024. Dengan kontrak hingga 2029 dan klausul 500 juta, jelas ia bukan talenta biasa. Menurut kamu, Go Owners, haruskah Arsenal berani selangkah lebih maju dan mendatangkan Cubarsí sebagai fondasi pertahanan masa depan? Yuk, beri pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things Mendatangkan Andriy Lunin dari Real Madrid. Opsi Arsenal untuk kiper utama. Arsenal sedang berada di fase penting dalam menyusun kekuatan demi ambisi menjuarai Liga Inggris dan bersaing di Eropa. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Andriy Lunin, kiper Real Madrid yang selama ini hanya jadi cadangan Courtois padahal statistiknya menunjukkan kualitas kelas atas. Musim lalu, Lunin tampil dalam 14 laga dengan 6 clean sheet dan 35 penyelamatan. Performanya di Copa del Rey saat melawan Real Sociedad menjadi sorotan. Clean sheet dan 6 penyelamatan rekor terbaik Madrid sejak 2013/14. Dengan save rate mencapai 80% dan distribusi bola akurat dalam kurung 89%, Lunin sejatinya mencerminkan kiper modern yang cocok dengan sistem Mikel Arteta. Di level internasional dan Liga Champions, ia membuktikan diri dengan refleks tajam dan keberanian memainkan bola. Bahkan Lunin sempat mencatat assist di La Liga langkah-langkah bagi seorang kiper. Kontraknya hingga 2030 di Madrid memang panjang, tapi peluang menjadi starter reguler bisa didapat jika Arsenal serius meminangnya. Menurut kalian, apakah Lunin layak menjadi kiper utama Arsenal di masa depan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.